Hello, beloved student. How are you today? I hope all of you in good condition and stay happy. So welcome back to our lesson religion with Teacher Karno. Ya, anak-anak apa kabar semuanya? Doa teacher semoga anak-anak selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap sehat, semangat dalam pembelajaran dari agama Kristen. Ya, before to start our lesson religion today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Teacher Karno akan berdoa memimpin. So, prepare yourself. Oke, siapkan dirimu, kita berdoa. Dear God, thank you for your goodness. Now we want to start our lesson religion. Please help us to understand the word of Lord so we can do in our life. Thank you, Jesus. We pray. Amen. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini dengan tema yaitu indahnya alamku from chapter 7 ya, dari pelajaran 7 indahnya alamku. So open your book chapter 7 dengan tema indahnya alamku. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana indahnya alam ciptaan Tuhan, ya. Tujuan pembelajaran dari yang bab 7 ini adalah yang pertama itu anak-anak nanti dapat menceritakan berbagai jenis keindahan alam. Jadi setelah pembelajaran bab 7 ini anak-anak bisa menceritakan apa saja jenis keindahan alam itu. Oke? Yang kedua, menunjukkan contoh saling kebergantungan makhluk hidup di alam. Kebergantungan ini artinya saling membutuhkan. Jadi anak-anak dapat menunjukkan contoh ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan. Oke? Yang ketiga, menunjukkan cara mensyukuri keindahan alam ciptaan Allah. Nah, setelah kita tahu jenis keindahan alam yang diciptakan Tuhan, bahwa ciptaan Tuhan juga saling membutuhkan, maka kita tahu cara mensyukurinya. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara memelihara, merawat, dan menjaga. Nah, dan yang keempat, tujuan pembelajaran dari bab 7 ini adalah menunjukkan berbagai manfaat alam ciptaan Allah. Jadi anak-anak dapat menunjukkan manfaat dari ciptaan Allah itu apa saja, ya, anak-anak? A. Indahnya ciptaan Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Di dalam 1 Korintus, anak-anak nanti membaca ya pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7, tolong dibaca. Dan teacher percaya kamu akan membacanya. 1 Korintus ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Ada 1 Korintus dan 2 Korintus. Jadi Korintus ini ada 2 surat ya, 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, yang kamu buka itu adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Please tolong dibaca, oke? Nah, sebagai kitab tambahannya, teacher ambil dari Perjanjian Lama yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di semester yang pertama, anak-anak kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Sehingga kita mengenal who I am, siapa saya. Kita sudah mengetahui siapa kita sebagai ciptaan Allah. Manusia itu adalah ciptaan yang mulia. Karena manusia menciptakan Allah dengan tangannya sendiri kita dibentuk. Ya, dibentuk dari debu tanah, kemudian dihembuskan napas sehingga kita hidup. Sedangkan tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah dengan cara yaitu berfirman. Nanti kalau anak-anak baca dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Berfirmanlah Allah, maka jadilah matahari, bulan dan bintang. Ya, jadi dengan berkata maka jadi, ya.
Tapi kalau manusia beda. Manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu dikatakan di sana bahwa Tuhan menciptakan manusia supaya kita berkuasa di atas apa? Di atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak yang lainnya, bahkan tumbuh-tumbuhan. Tapi bukan berarti ketika kita diberikan kuasa oleh Allah atas ciptaannya seperti ikan, burung, tumbuh-tumbuhan, dan ternak yang lainnya, bukan berarti kita sembarangan, ya. Tapi kita juga harus memanfaat atau menggunakannya sebaik mungkin. Oke? Berkuasa itu artinya memelihara, menjaga, melindungi, merawat, ya. Itu namanya berkuasa. Bukan berkuasa berarti suka-suka saya seperti itu. Karena saya berkuasa jadi suka-suka. No, oke? Ya, di bagian A, anak-anak, di dalam bukumu, indahnya ciptaan Tuhan. Coba perhatikan setiap gambar yang ada pada bukumu. Begitu indahnya ciptaan Tuhan. Amin. Ada bunga, ada ikan, ada hewan-hewan yang lainnya, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung berapi, dan ya masih ada tentunya ada laut ya, ada daratan, semuanya Tuhan ciptakan begitu indah. Oke anak-anak? Ya, di dalam Kidung Ceria nomor 1, sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Sebenarnya ini lagu Kidung Ceria ini teacher kurang paham juga. Tapi teacher berharap kamu dapat mempelajarinya di rumah ya. Mungkin boleh tanya sama guru sekolah minggu atau sama papa mama yang mungkin bisa menyanyikannya ya. Teacher masih belum terlalu pandai untuk menyanyikannya, nanti takut salah. Jadi teacher akan belajar. Suatu saat pasti kita akan nyanyikan ini. Oke? 4B atau 4B ya, semua ciptaan saling membutuhkan. Nah anak-anak tadi setelah kita mengenal bagaimana indahnya ciptaan Allah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu ciptaan Tuhan itu saling membutuhkan. Contohnya apa yang terjadi bila satu dari ciptaan Tuhan itu tidak ada. Contohnya tumbuhan tidak ada, hewan ada, manusia ada. Apa yang terjadi? Ya, hewan mati. Manusia juga bisa mati. Karena apa? Manusia hidup dari tumbuh-tumbuhan juga. Gak hanya dari daging, ikan, ya, ayam, bukan. Tapi kita juga butuh beras, kita juga butuh sayur, kita juga butuh buah-buahan. Oke? Nah, berikutnya, tumbuhan ada, hewan tidak ada, manusia ada. Apa yang terjadi? Ya, tumbuhan tanpa hewan, maka tumbuhan ini akan tumbuh menjadi tinggi. Rumput-rumput itu akan menjadi tinggi karena tidak ada yang memakan rumput itu. Manusia, jika tidak ada hewan, maka manusia kekurangan gizi karena tidak ada daging atau susu yang mereka konsumsi. Ya, berarti manusia butuh hewan, tumbuhan juga butuh hewan. Gambar berikutnya, tumbuhan ada, hewan ada, manusia tidak ada. Apa yang terjadi? Ya, tumbuhan dia akan hidup, hewan juga akan hidup, tapi akan liar semuanya, tidak teratur. Karena apa? Tidak ada yang mengelola. Jadi tumbuhan juga butuh manusia supaya tumbuhan itu dirawat, dijaga, dipelihara, disiram, ditanam kembali. Nah, hewan kalau tidak ada manusia ya liar semuanya, ya. Mereka kan semakin banyak, tidak ada yang mengkonsumsi, tidak ada yang menggunakannya. Nah, berarti manusia juga hewan juga butuh manusia, tumbuhan juga butuh manusia. Begitu juga dengan gambar berikutnya. Coba anak-anak ada 3 gambar ini, coba kamu kerjakan setahumu saja. Ya, tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada, manusia ada. Apa yang terjadi? Ya, manusia akan mati. Tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada, terus manusia
makan dari mana? Ya, mati dong manusia. Jadi kita saling membutuhkan. Nah, berarti tinggal 2 lagi ya anak-anak. Coba perhatikan. Ya, jadi anak-anak boleh mengerjakannya di rumah. Oke? Hanya 2 saja ya. Ya, anak-anak terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Thank you for watching video hari ini. Saya teacher berharap anak-anak boleh mengerjakan yang 2 tadi. Ingat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta untuk dirawat oleh manusia, untuk dikerjain, untuk dijaga, untuk dimanfaatkan, bukan dirusak. Oke? Tetap semangat. Teacher mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.